Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Banyak orang yang salah dalam memahami sukacita, di mana mereka selalu menghubungkan sukacita dengan bahagia, senang, atau gembira. Sebenarnya sukacita sama sekali berbeda dengan bahagia, senang, atau gembira. Saya kasih contoh ya. Coba bayangkan suatu hari kita sedang tidak senang atau tidak mood, sedang uring-uringan karena beban stres mungkin yang ada di kantor. Ya. Tiba-tiba saya dipanggil ke ruang direktur. Dan di situ saya dinyatakan akan mendapat promosi dan kenaikan gaji yang sangat tinggi. Coba lihat apa yang terjadi. Setiap kita akan menjawab hal yang sama, yaitu kita akan merasa bahagia mendengar berita tersebut. Kita akan senang, kita akan gembira. Nah, coba lihat. Dari kejadian ini, ada yang aneh kan? Masa kita yang sedang merasa tidak senang, galau, tidak mood, tiba-tiba hanya karena mendengar suatu berita, tiba-tiba melonjak senang. Hanya dalam waktu beberapa saat saja. Jadi hanya dalam tempo singkat, perasaan kita bisa berubah 180 derajat. Nah, inilah mekanisme dari perasaan bahagia, senang, dan gembira. Jadi ada sesuatu dari pihak luar yang mempengaruhi dan membuat hati kita menjadi senang, gembira, atau bahagia. Jadi bisa disimpulkan bahwa bahagia, senang, gembira itu tergantung dari situasi atau keadaan. Nah, bagaimana dengan sukacita? Kita tahu bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bahagia, senang, dan gembira adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa, yang merupakan bagian dari perasaan. Sedangkan sukacita adalah sesuatu yang berada di dalam roh. Tadi kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22, itu dikatakan bahwa buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Dari ayat ini jelas sekali dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa sukacita adalah bagian dari buah roh. Bahagia, senang, dan gembira selalu didorong oleh sesuatu yang bersifat sementara. Misalnya apa tadi? Kenaikan gaji, promosi, mendapat hadiah, mendapat berkat, dan lain sebagainya. Sedangkan sukacita selalu didasari oleh sesuatu yang bersifat kekekalan, yang merupakan akibat karena hidup kita yang dipimpin oleh roh. Paulus menyuruh kita untuk tetap bersukacita dalam segala hal. Nah, bersukacita di sini bukan berarti kita senang akan keadaan kita yang sedang susah. Tapi biarlah keadaan susah, keadaan menderita, punya masalah dan pergumulan dan sebagainya, kita dapat menahan segala sesuatu dengan sabar dan tidak mewujudkannya dengan emosi yang negatif. Itulah yang dimaksud dengan sukacita. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri untuk bersukacita. Tetapi dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya karena pengharapan di dalam Tuhanlah yang membuat kita mengalami sukacita tersebut. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika Paulus menulis surat-suratnya yang kita baca di dalam Alkitab.
Paulus sebetulnya sedang berada di penjara. Ada beberapa surat di mana dia tulis di dalam penjara. Yang artinya apa? Dia dalam keadaan yang menderita, stres, sedih, kecewa, dan masih banyak perasaan lainnya yang dapat menggambarkan keadaan Paulus pada saat itu. Wong di dalam penjara. Namun kita melihat bukannya orang-orang yang berada di luar penjara yang seharusnya kan memberikan dorongan mental kepada Paulus. Malah sebaliknya, Pauluslah yang menyuruh orang di luar penjara untuk bersuka cita. Pertanyaannya, kenapa Paulus di dalam keadaan seperti itu mampu untuk mengajak orang di luar penjara untuk bersuka cita? Inilah yang perlu kita pelajari bersama. Hal-hal apa saja yang dapat membuat Paulus mampu mengalami sukacita walaupun di tengah penderitaan. Kalau Paulus bisa mengalami sukacita sejati, yaitu sukacita di tengah penderitaan, saya juga yakin kalau kita pun semua bisa mengalami hal yang sama. Permasalahannya adalah kita perlu mengetahui apa yang menjadi dasar dari sukacita yang dialami oleh Paulus. Ingat bahwa sukacita harus didasari oleh sesuatu yang bersifat kekekalan dan bukan bersifat sementara. Kita adalah terang bagi Indonesia, oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.